Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Pemirsa, sudah menjadi impian bagi seluruh wanita muslimah di dunia untuk mendapatkan kebaikan dan juga kasih sayang dari suami. Namun apa yang terjadi jika wanita ini tidak mendapatkan kasih sayang dari suami? Bahkan kerap kali ia mendapatkan perlakuan kasar dari sang suami. Seperti yang menimpa pada narasumber kita pagi ini. Assalamualaikum Mbak Sinta. Waalaikumsalam Mas Farid. Terima kasih Mbak Sinta sudah hadir di studio bersama kami untuk berbagi kisah apa yang menimpa Mbak Sinta. Dan pemirsa, tidak hanya Mbak Sinta di studio, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Ustadz sudah hadir bersama kita. Pak Ustadz Abdurrahman ini pemirsa nanti akan memberikan, insya Allah akan memberikan jalan keluar untuk Mbak Sinta, apa yang harus ia lakukan ke depannya, biar hidupnya lebih senang lagi, tenang lagi, menjalani kehidupannya. Baik Mbak Sinta saya mau tanya aja langsung, Mbak Sinta sudah berapa lama diperlakukan kasar oleh suami? Saya udah 7 tahun, Udah Mas. 7 tahun. Iya. Nah, Mbak Sinta boleh cerita dari awal kenapa bisa itu bisa terjadi? Awalnya saya ketemu sama mantan, pacaran selama 3 bulan. Sama mantan maksudnya? Sama mantan suami. Ya sekarang sudah jadi mantan, Mas. Oh, sudah jadi Iya. mantan. Oke. Iya. Selama pacaran itu kita baik-baik saja. Dia perhatian, dan selama 3 bulan itu kita menjalani hubungan yang serius dan akhirnya kita menikah. Setelah menikah kita kontrak rumah sendiri, dan di situ setelah beberapa bulan menikah dia berubah, sudah menunjukkan sifat aslinya. Apa itu? Nggak mau bekerja, selalu makan tidur gitu terus. Sudah pernah mengingatkan dia untuk coba untuk bekerja gitu? Saya sudah coba mengingatkan dia, tapi justru saya dipukul sama dia. Astagfirullahaladzim. Iya. Setiap saya mencoba ngomong baik-baik, setiap saya coba suruh dia kerja, saya selalu ditampar. Pak, bangun, Pak. Udah siang, Pak. Ntar aja sih. Bangun, Pak. Bangun, Pak. Harus cari kerjaan. Bangun, Pak. Bangun. Apa-apaan sih kamu? Aku lagi anak-anak tidur, kamu bangunin. Tapi, Pak. Apa salah aku, Pak? Salah kamu apa? Tuh, lihat kamu mulai tidur. Kamu bangunin. Aku kasih ngasih, tau gak? Gini Mas Sinta, selama dia tidak bekerja, sehari-harinya pakai apa? Kayak uang apa? Dari mana? Dia selalu diam-diam pulang ke rumahnya, selalu minta terus sama ibunya. Minta sama ibunya. Iya, tiap hari begitu kehidupan kita, selalu minta gitu. Mbak Sinta bekerja atau tidak? Saya sudah nggak kerja, Mas. Sudah nggak kerja? Iya. Oke, Pak Ustadz, ini Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Ada 2 nih, satu suaminya yang sekarang sudah mantan, tidak mau memberi nafkah, dalam arti kata malas bekerja, hanya minta terus sama orang tua, lalu kemudian dia memperlakukan kasar sama istri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam pandangan Islam, pernikahan itu salah satu syaratnya adalah ketika dari pihak laki-laki sanggup
memiliki kesanggupan. Makanya ketika dalam hadis Nabi dikatakan man istata'a minkumul ba'a, siapa di antara kalian yang sudah sanggup dalam hal materi, maka dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menikah. Dan dalam pandangan Islam, ada beberapa kewajiban suami kepada istri. Yang pertama itu kan mengeluarkan mahar, karena mahar ini lambang kesanggupan seorang laki-laki yang akan menjadi suami untuk menafkahi istrinya. Makanya mahar itu landasannya materi, berapapun angkanya, itu sebagai lambang kesanggupan. Itu yang pertama. Yang kedua, nafkah. Mahar ini diberikan kepada istri dan itu menjadi haknya istri. Nah, setelah menikah, poin yang kedua, kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak yang dimilikinya. Dan itu kewajiban harus ia tunaikan. Kemudian yang ketiga, tadi kita dengarkan kisah suami sempat melakukan tindakan kekerasan. Sedangkan dalam Islam, poin yang berikutnya, kewajiban suami kepada istri adalah memperlakukannya dengan perlakuan yang mulia. Sampai Allah perintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah wanita-wanita itu dengan tingkatan ma'ruf. Ma'ruf itu adalah kebaikan tingkat tinggi, bukan sekedar kebaikan, tetapi kebaikan tingkat tinggi. Ini yang diperintahkan oleh Islam. Ada lagi poin-poin berikutnya seperti membimbingnya kepada nilai agama yang baik, tidak menceritakan aibnya. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis Imam Muslim, Rasul mengatakan jika seorang laki-laki dan seorang wanita mereka berdua-duaan, suami istri berdua-duaan, kemudian tidak pantas bagi laki-laki ketika di esok harinya dia menceritakan aib istrinya atau keburukan istrinya. Jadi yang dia saksikan dari istrinya tidak boleh diceritakan, dikisahkan kepada orang lain. Menutup aib istrinya saja itu wajib. Apalagi kalau sampai melakukan tindakan kekerasan, itu sesuatu yang sangat tidak dibolehkan dalam Islam. Sampai Nabi mengatakan wala tadribil wajha, di hadis Nabi, jangan sampai kalian memukul wajahnya, kata Rasulullah SAW. Menyakiti hatinya juga. Iya. Apalagi jadi fisik dan psikis tidak boleh. Baik, Mbak Sinta setelah tahu diperlakukan kasar sama suami, pernah bercerita nggak sih sama orang tua? Belum pernah, Mas, karena pernikahan saya sama suami itu sebenarnya tidak diketahui dan nggak direstui sama orang tua saya. Kenapa nggak direstui? Karena saya beralih agama. Maksudnya, mohon maaf, suami Mbak saat itu beda agama sama? Iya, beda keyakinan kita, Mas. Terus kemudian? Saya pertama dari Muslim, pindah ke Kristen. Dan dari situ keluarga nggak ada yang setuju dengan pernikahan kami. Ya mungkin dari situ akhirnya kita menikah diam-diam. Ya. Dan keluarga saya udah membuang saya. Kalau saya menikah sama dia, mereka sudah nggak menganggap saya sebagai anaknya sendiri, anaknya lagi gitu kan. Mungkin dari situ karena pernikahan tidak direstui, jadi nggak ada kebahagiaan sepertinya di rumah tangga saya. Dan dari situ saya dijual sama suami. Tunggu sebentar, maksudnya dijual tuh apa ya? Iya, Maksudnya melayani kebutuhan biologis laki-laki lain? Iya, gitu? benar. Senang nggak? Seneng dong. Ayo Mas, ini di rumah nggak ada istri kamu? Emang kenapa? Ya, kalau ketahuan gimana? Ya, nggak usah khawatir. Yang berkuasa di rumah ini kan saya. Jadi kamu nggak usah khawatir dengan istri saya. Ya udah deh. Bro, gimana bro janji lo? Katanya mau ngejual cewek ke gua. Ya, nggak usah khawatir. Ada janji gua nggak pernah ingkari janji gua. Ada kok. Bener deh. Benar. Ntar ya, gua panggilin ya. Ya. Sinta! Sin!
ah. Iya, Pak. Loh, dia siapa, Pak? Kamu mau tahu? Dia ini calon istri aku. Calon istri? Kan aku istri sah kamu, Dia Pak. istri kedua. Maksud kamu apa sih? Kenapa kamu keberatan? Bro, ini yang lo mau jual ke gua. Jual? Oke juga deh. Gua nggak salah kan? Aku ini lagi hamil, Pak. Kenapa kamu jual aku ke mereka? Bodoh amat. Istri juga harus ngasilin biar gua tambah banyak duit. Dasar laki-laki bejat, aku nggak mau, Pak. Bisa. Lepasin, Pak. Kamu harus layanin dia biar gua banyak duit. Aku nggak mau, Gimana? Iya. Gimana? Cantik kan? Banyak juga, bro. Gua langsung ah. Tunggu dulu, duitnya mana? Udah nih, nih. Udah. Lama-kelamaan gue bisa kaya kalau setiap hari kayak gini. Astagfirullahaladzim. Ini Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz ya? Udah suami memperlakukan kasar tapi dia akhirnya memanfaatkan istrinya dengan menjual istrinya ke orang lain. Sebelumnya saya mau tanya, prosesi pernikahan itu berlangsung dengan prosesi acara pernikahan agama suami? Apa sebelum menikah sudah sempat pindah agama atau setelah menikah baru pindah agama? Iya. Setelah menikah baru pindah agama, Pak Ustadz. Jadi proses pernikahannya Masih beda agama. beda agama. Pada saat, mohon maaf, pada saat kalau istilahnya pada saat akad, pada Iya. saat akad atau ikrar itu, Mbak sama suami masih beda agama atau Mbaknya sudah pindah Saya agama? sudah pindah agama. Sudah pindah Iya. agama. Artinya menikah itu di Prosesi bawah ikut perjanjian proses agamanya. agama suami. Iya. Ya. Iya. Yang pertama yang kita lihat di sini adalah ketidakridhoan orang tua yang pertama. Ya. Orang tua dari Mbak ini tidak meridhoi ketika anaknya menikah dengan laki-laki tersebut. Kemudian alasannya pertama karena beda akidah. Ini akidah ini kan penting. Akidah itu kan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan kita tahu di hadis Nabi mengatakan ridha Allah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Sehingga akhirnya ketika tetap ditentang, ketika orang tua tidak menginginkan tapi tetap dilakukan, kemudian akhirnya prahara itu muncul. Prahara ini bisa saja menjadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mungkin suka tidak mematuhi keinginan baik orang tua. Kemudian otomatis ketika pindah akidah itu dosa besar. Keluar dari Islam dan memeluk agama lain itu dosa besar dan masuk kategori yang nomor 1 bahkan orang yang jadi masuk kategori orang syirik gitu. Berarti dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Orang pindah akidah berarti dia percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi bagaimana sang suami ini akan mengikuti ajaran Islam yang sebagaimana telah saya bahas tadi, poin-poin kewajiban suami kepada istri, dan itu kan tuntunan Islam. Otomatis dia tidak akan ikuti karena itu bukan akidahnya dia. Bayangkan kalau semuanya itu terjadi, pernikahan itu dilakukan dengan seorang laki-laki muslim yang taat, yang takwa. Makanya kenapa prosesi pernikahan dalam Islam itu selalu pesan para ustadz yang memberi nasihat perkawinan itu pasti pesan takwa yang dipesan di situ. Karena pesan takwa itu pesan dalam Al-Quran yang terulang-ulang sebanyak 119 kali. Nah, suaminya beda akidah sama mbak ini. Oh, iya. Otomatis dia tidak akan melihat sisi takwa. Maka dia akan melakukan segala macam hal saja. Jadi yang ada di kepalanya itu nilai material. Sedangkan Islam pernikahan itu tidak dibangun di atas fondasi material, tapi dibangun di atas fondasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau
sangat dalam Islam perbuatan yang sangat tidak dapat dimaafkan juga adalah ketika seorang suami bertindak kasar sama istrinya, atau bertindak kasar tidak boleh, menceritakan aib tidak boleh, apalagi sampai menjual, auzubillah ya, sampai menjual istrinya kepada laki-laki lain. Dia dagangkan istrinya. Berarti ini sudah tindakan yang keji. Iya.